Keren nih. Makasih loh ya udah mampir ke Cuan nih. Iya. Iya kan? Itu mau nggak mau itu pasti karena kan kamu memanfaatkan sebuah momen yang dimana seorang Bayem ini mendapatkan impact, dalam artian impactnya itu lebih ke arah ya pekerjaan. Iya. Sekali ya, kalau cocok oke gitu. Kalau ada duitnya ya. Balik lagi kita kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Real Talk by Realism 87 with Bayem Sore. Bayem Sore, lo punya duit? Lo punya kuasa. Wah anjir. Bisa diulangi nggak kata-kata itu? Kayaknya itu nagih banget ya. Bosen aku. Itu kayak si kayak si Alif Cep Mac ya. Ya. Ya sampai akhirnya dia diulang-ulang sembari apa setiap ketemu orang suruh gitu. Bosen lama-lama orang juga. Lama-lama. Iya pasti bosen. Gimana gak bosen karena kan di Indonesia sendiri nih, mungkin aku pribadi juga mungkin ketika ada hal yang viral itu yang paling pertama kita iri dengkikan kan kenapa kok bukan kita ini yang viral kan kenapa kok orang lain sampai akhirnya kan dia ngajar habis-habisan si Bayem Sore ini, gokil. Boleh tepuk tangan dong buat Bayem Sore dong. Keren. Makasih loh ya udah mampir ke Real Talk di Realism. Sama-sama. Gimana kabar orang tua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bayem sendiri gimana kabarnya? Sehat. Sehat, beneran sehat? Beneran. Aman ini? Kedinginan aja dikit di sini. Dingin banget malam. Dan Bayem ini kabarnya pertama kali itu ke Kota Malang. Ya, pertama kali. Pertama kali. Tadi sempat diceritakan gimana pertama kalinya ke Kota Malang, terus pertama kalinya naik pesawat. Terus pertama kalinya apa lagi? Udah sih. Udah aja. Gila itu gara-gara lu punya duit, lu punya kuasa akhirnya. Bener. Kebuka tuh rezeki ya, Bayem. Semuanya kebuka, alhamdulillah. Terus kalau kita ngomongin soal keviralan ini, Bayem. Karena kan Bayem Sore ini sendiri kan viral dalam artian dengan kata-katamu. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa video itu ternyata video lama. Iya, video tahun lalu itu. Tahun lalu? Podcastku sama temanku. Oke. Jadi dibuatnya karena aku juga masih kerja di kedai waktu itu. Oke. Di coffee shop. Tiba-tiba temanku ngabarin pagi-pagi. Dini hari dia ngabarin paginya harus tag ini video itu. Podcastku, iya. Belum tidur juga. Iya, mungkin efek ya. Efek belum tidur. Efek belum tidur. Ini bukan efek yang lain ini kan ya? Bukan. Karena enggak dong. Bisa ditelepon kan nggak ini? Bisa. Aku berani kok. Berani. Halo BNI. Ada nasabah. terus. Itu awalnya emang dibikin kayak gitu ada on script atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Emang pemikiranmu ya? Ngalir aja kayak nongkrong aja gitu. Ya kan kayak gini kan rame nih. Ya kan. Kita kemarin berdua doang. Ya kayak gini nih. Ngobrol berdua tapi ada kamera. Cuma gitu aja. Dengan sebenarnya pembahasan seadanya itu. Iya, seadanya. Enggak ada benang merahnya. Belum ada. Saat itu belum ada. Sekarang kita udah punya benang merahnya. Asik, gitu Pak, memanfaatkan momen. Benar. Yoi. Terus kalau kita ngomongin soal keviralanmu ini kemarin, efek negatif, efek positif yang kamu dapat apa kira-kira? Ya kalau efek negatifnya yang pertama ya itu head comment doang sih. Positifnya banyak. Bisa kemana-mana, ketemu teman-teman baru, kayak gitu. Kalau kamu menanggulangin haters semua kemarin gimana? Ya bukan haters sih, mungkin komen belum tentu dia itu haters kamu ya kan. Untuk pertama kali viralnya 3 hari, aku matiin HP. Matiin HP? Ya dibilang kena mental. Gila. Jujur, kena mental. Tapi di saat udah banyak orang yang parodein kontenku. Kayaknya sampai Raditya Dika itu semuanya. Ya. Kayak lucu nih gitu. Oh yaudah jadi yaudah biasa aja. Akhirnya kan momenmu itu sebenarnya yang awalnya kamu bikin serius, dalam artian kamu berkata-kata di gimmick ataupun di remake sama orang lain, akhirnya jadi lucu dan sebagainya sampai dia memparodikan soal kata-katamu itu. Ada nggak sih kata-kata yang bikin
komenan-komenan orang itu yang bikin kamu ngerasa wanjir gitu? Nggak ada yang aku ingat. Nggak ada yang kamu ingat? Mungkin kalau masih aku ingat, aku nggak ada di sini. Di mana berarti? Ya masih di tempatku, diem ngeliatin plafon gitu. Stres. Kayak gitu. Ngaspes. Terus siapa? Kalau bahasa Malang ngaspes, liatin parfum tuh namanya ngaspes. Ngaspes, lihat. Kalau kamu galau kenapa kok liatin parfum biar air mata nggak turun. Bener. Gitu. Biar di sini terus nih. Iya, biar di situ terus. Oke, coba sekali lagi. Nah. Mas Bayem. Siapa yang pertama kali manggil Bayem? Temanku. Jadi ceritanya kenapa bisa dipanggil Bayem itu, aku tuh pindah tongkrongan dari tongkrongan A ke tongkrongan B. Pindah skena apa pindah circle ini berarti ini? Pindah circle bisa dibilang. Pindah circle, oke. Karena temen-temenku dapatnya ya itu impact buruk lah. Oh? Sempet terjerat kasus? Kasus sih enggak. Oke. Kasus enggak, tapi lingkungannya aja yang nggak bagus. Oke. Setiap malam ya kayak gitulah. Oke. Akhirnya aku misalkan kayak stop deh kayak gini gitu. Nggak berkembang juga, jadi akhirnya aku pindah ke tongkrongan B. Nah di tongkrongan B, itu teman baru semua yang nggak aku kenal. Gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol rame-rame, aku kan diem aja kan, namanya orang baru kan, orang asing juga. Tiba-tiba digebrak menurutku. Gebrak meja, ngapa sih diem aja, lemes banget muka lu kayak Bayem kayak gitu. Awal mulanya. Enak ya logatmu ya. Kalau aku kayak gitu pasti medok ya pasti ya. Terus. Ingat nggak siapa temenmu? Ingat. Namanya siapa? Alip ada. Alip kan? Tanpa sepengetahuan Bayem, kita sudah menghadirkan Alip! Alip! Nggak jadi, Mas? Nggak jadi. Ya, Mas? Pesawatnya delay. Mas Alip? Ya ada. Alip, berarti Alip salah satu orang yang nge-branding kamu berarti ya? Bisa dibilang. Karena kamu orangnya lemes. Kalau pikirku, kalau aku nggak mengenal ataupun nggak tahu cerita dari kamu seorang Bayem dengan dipanggil Bayem karena lemesnya. Jadi kalau kita tahu sayur Bayem ya kan? Sayur Bayem itu kan kalau kita kurang lebih 4-5 jam kita nggak makan dan sebagainya, akhirnya jadi racun. Iya, jadi nah kirain kamu itu dipanggil Bayem karena kamu itu orang yang racun gitu loh. Racun? Enggak ah. Enggak ya? Enggak dong. Bukan orang yang racun ya? Enggak. Karena emang biar lemes gitu ya? Iya gini lemes gitu. Santai aja. Tapi aman kan Bayem ya? Aman dong, aman. Kalau nggak aman nanti bahaya ini Pak ini. Nah itu, aman terus. Aman terus. Jangan sampai lo ya. Oh enggak dong. Jangan sampai ketahuan lah ya. Waduh. Yem, kalau kita ngomongin kalau viralan kamu kemarin, terus kan efekmu kan 3 hari kamu sempet jadi orang yang mengurung diri di kamar, kena mental, ngaspes. Siapa orang yang pertama buat tenangin seorang Bayem? Teman-teman lama. Yang tongkrongan A? Teman sekolah ada. Oh, ya, beda tongkrongan nih. Oke. Gitu. Lu aman. Oke. Aman kok, nggak apa-apa gue gitu. Oke. Tapi di dalam hati tetap aja nggak kena juga. Mohon maaf, gitu. tadi kan matiin handphone deh. Terus komunikasi pakai apa tadi? Kok lu aman tadi? Itu pas sebelum aku matiin. Oh, sebelum matiin. Banyak yang ngechat gitu. Lu aman gitu. Oke. Sampai temanku berantem di grup. Gara-gara? Ya gara-gara masalahku. Jadi teman aku ada yang ngecengin aku. Oh. Dibantuin temennya. Di counter sama temen yang lain. Gitu. Sekarang aman dong? Udah aman. Pokoknya kita main aman aja ya. Main aman aja. Jangan. Terus kalau itu yang aku penasaran juga nih ketika kamu debut viralmu, sampai akhirnya kamu banyak orang yang ngenotis seorang Bayem. Banyak nggak sih yang memanfaatkan kehadiran kamu demi kepentingannya mereka sendiri? Dalam artian gini, kalau katakanlah kalau kita ngomongin soal kolaborasi, pasti kan 2 orang yang diuntungkan nih. Nah, sampai ada momen orang yang dulu ngejauhi kamu, terus sampai akhirnya deket ke kamu. Ya biasanya teman-teman yang nggak deket-deket banget sih. Yang tiba-tiba ngechat kayak, sombong banget lu sekarang, mentang-mentang udah gini gitu. Terus orang Bayem gimana ngatasinya? Bacot lu ya, nggak pernah nongkrong gitu. Main. Nggak pernah nongkrong sama gua. Jangan so asik. Oh gitu? Iya. Kamu orangnya asik banget Ayo? Kalau orangnya asik apa sih aku? Lebih asik aku. Lebih asik berarti ya. Kalau orang yang kayak gitu biasanya kamu langsung nge-counter atau emang langsung kamu bacotin? Oh langsung bacotin lah.
Oke. Sombong banget tuh sekarang udah jarang nongkrong. Lah gue kerja anjing gitu. Gue kerja anjing, nyari duit. Padahal nongkrong doang kayak gitu biasanya. Ceplas-ceplos aja aku orangnya. Aku seneng aku jujur seneng ketika ketemu dengan orang yang mempunyai kultur yang berbeda dalam artian entah itu orang luar dari Jawa, mungkin dalam artian di Jakarta, Kalimantan dan sebagainya. Secara logat, secara penyampaian, karena mungkin ini nggak kebiasaan Bayam ya. Dalam artian kan kalau di lingkungan sini kan ya kalau kayak gitu kan mungkin kita dicengin nih, kita dicengin karena kita ya emang kenapa kok pakai lu gue, dalam artian nggak gitu. Tapi kalau dari aslinya sana ya keren-keren aja gitu loh. Keren-keren aja. Kamu ketika datang ke Malang ngelihat orang Jawa gimana, Bayam? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Banyak, soalnya di lingkungan rumahku banyak orang Jawa. Oke. Jadi ada pabrik tahu sama tempe itu ya yang kerja orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa. Kamu tahu nggak kalau Jakarta itu juga Jawa? Ya emang Jawa. Tapi biasanya orang di luar dari Jakarta bilang, oh rumahnya di Jawa. Iya. Padahal kan Jakarta gede juga, banyak. Padahal Jakarta juga Jawa juga ya. Yem, kalau kita ngomongin soal apa yang ada di tubuhmu sekarang ini emang dandanan dari skena itu kayak gini? Enggak. Emang aku senang pakai celana pendek. Oke. Ini aku ngikutin kamu nih pakai celana pendek ini. Iya, tuh skena soalnya. Terus pakai sepatu boleh diliatin dong, sepatunya apa itu? Sepatunya lokal aku. Sepatunya lokal. Sepatu apa lokal. tuh? Ini aku nggak tahu ya, lupa aku brand mana ini ya. Oke. Progressive Footwear. Oke. Gitu. Sport lokal ya. Ya, lokal. Terus anting kalung anting. Kalung aku nggak tahu beli di mana, di toko Oren. Tapi kan kalau kita ngomongin soal fashion, pasti kan hubungannya dengan tongkrongan ataupun skena. Siapa yang influence seorang Bayam untuk berdandanan seperti ini? Banyak. Terlepas dari sebelum dari kamu viral yang tadi. Banyak. Banyak lah selebgram yang fashion gitu. Aku lihat kayaknya keren nih kayak gini. Siapa boleh dong disebut nggak apa-apa. Siapa ya? Lupa sih. Saking banyaknya mungkin ya. Lupa. Gitu. Terus kalau di orang luar mungkin? Biasa aku rapper liatnya. Tupac. Terlalu gangster sih dia. Asik. Terlalu gangster. Siapa rapper siapa? Siapa ya? Sekarang tuh kayak aku lihat Big Sean. Oke. Siapa lagi ya? Yang warna-warna ya? Warna-warna itu. Warna-warna yang aku lihat tuh gitu. Kayak keren deh orang hitam pakai baju-baju warna-warni gitu. Arah keluar warnanya. Iya, gitu. Tapi kalau seorang Bayam sendiri tuh suka musik apa? Yang lagi aku dengerin sekarang ya. Lagi yang didengerin oleh Bayam. Melodic hardcore. Siapa tuh? Truthless. Grossfus. Oke. Sama Modern Guns. Modern Guns, keren. Soalnya kalau Modern Guns emang aku kenal deket soalnya. Sama siapanya tuh? Modern Guns, aku sama vokalisnya, Mas Gaga sama road manajernya, temanku. Oh, teman sendiri. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin soal Bayam viral, ternyata dibalik dari seorang Bayam yang suka ngopi karena keviralannya tersebut, terlepas dari kamu sendiri pada saat itu kerja di kedai, ya kan? Orang menganggapnya bahwa Bayam ini anak senja. Waduh, enggak lagi. Enggak. Ini anak senja ini anak anak tongkrongan senja, kopi dan sebagainya, kopi rokok, lagu galau dan sebagainya. Males aku kalau misalkan dimintain Bang Bayam kata-katanya dong. Apa sih kata-kata tuh? Nggak punya kata-kata. Nggak bisa juga. Ngapain sih orang dengerin kata-kata? Emang kayak gitu sering? Banyak banget. Tapi kalau semisal di order sama orang ada uangnya, suruh bikin kata-kata. Mau nggak mau nulis dulu. Oke. Gitu. Daripada nanti salah lagi ya? Ya itu. Tapi omongan lu yang kemarin itu salah apa enggak? Enggak, benar-benar aja. Benar-benar aja? Buat aku. Buat kamu? Nggak tahu buat orang. Ya nggak tahu ya, ya kan? Karena kan emang dari seorang Bayam sendiri kan berpikir bahwa ya emang orang yang punya duit itu yang punya kuasa. Nah sekarang Bayam udah berduit, berarti udah berkuasa dong ya? Belum lah, nggak mau. Nggak mau apa nih? Nggak mau berduit apa nggak mau berkuasa? Nggak mau berkuasa, punya duit aja. Karena kan dari keviralan Musen kemarin, itu kan pasti kan kamu mendatangkan cuan nih, ya kan? Itu mau nggak mau itu pasti, karena kan kamu memanfaatkan sebuah momen yang dimana seorang Bayam ini mendapatkan impact, dalam artian impactnya itu lebih ke arah ya pekerjaan. Dan pasti kan kamu bermateri dong sekarang. Alhamdulillah. Ketika diajak turun ke jalan lagi mau apa enggak?
Oh iya mau lah. Mau banget ya? Mau, selalu mau. Selalu mau ya? Nah ngomong-ngomong soal Bayem nih, kan banyak orang yang nggak tahu Bayem ini kesibukannya apa? Secara Aku lagi... Kemarin nih sebelum viral nih. Oh sebelum viral? Yoi, sebelum viral. Aku pernah kerja di resto. Oke. Bidang F&B lah pokoknya. Di coffee shop. Mohon maaf, sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau di resto dulu semua bidang. Oke, sampai jadi ownernya ya? Enggak lah. Jauhan itu. Tadi semua bidang. Sampai jadi tim leader. Oh, TL. Keluar baru coffee shop. Coffee shop sebagai? Tahu sebentar. Abis dari resto aku Gojek. Oh, sempet? Sempet dong. Gojek, nge-Grab, Maxim, Uber. Gojek. Yang viral itu yang dibacok itu bukan ya? Begal dong sampai. Begal. Iya kemarin Pak Begal Pak. Gokil itu. Gitu. Sempet Gojek Bayem ya? Gojek. Setahun aku. Setahun. Jadi map. Muter-muter Jakarta. Tapi kan namanya hidup ya Bayem ya. Kadang di jalan, kadang viral ya. Iya. Terus gitu. Sempat itu kalau di coffee shop sendiri. Coffee shop sendiri sebagai apa? Barista aku. Barista, bisa ya? Bisa. Apa emang karena basicnya Bayem seorang seneng ngopi akhirnya? Awalnya nggak suka kopi aku. Oh nggak gitu. Suka kopi. Apa sih kopi gitu? Cuma pahit doang kan. Lama-kelamaan dia mau nggak mau jadi suka. Mau nggak mau jadi suka. Jadi suka gitu. Sama seperti sekarang ya, apa sih viral ya kan? Yeah. Mau nggak mau akhirnya mau jadi suka. Ya udah, terserah gitu. Akhirnya jalanin aja. Oke, cakep. Abis dari Risto, terus kamu Gojek dulu. Ada nggak pengalaman menarikmu ketika kamu Gojek itu Bayem? Menarik. Ini kan di sisi lain dari kehidupan kalau seorang menarik Bayem. Kayaknya nggak ada deh. Senangnya banyak kalau dikasih tips. Oke. Gitu sih. Pengen dikasih, Mas, wih goceng. Seneng aja. Seneng. Kayak gitu. Pernah dapat penumpang goib nggak Bayem? Goib nggak pernah, tapi kalau cewek mabuk pernah. Beredarnya malam berarti Bayem? Kalau lagi ngalong sih itu nggak setiap hari juga. Okay. Jadi di mana aku main ke Kemang, narik di Kemang, dapatnya penumpang, penumpangnya cewek, pulangnya ke Kalibata. Oke. Ya udah ya. Dari Kemang ke Kalibata mungkin buat teman-teman yang nggak tahu berapa lama, berapa waktunya? Sebentar, deket kok dari Kemang ke Kalibata. Muntah lah, dia muntah di jaket segala macem, dia bodo amat. Udah sampai di apartemen, dia minta anterin ke atas. Ini yang kita tunggu. Ke kamarnya. Bentar. Gitu. Yang seru nih. Kamarnya. Ini cewek nih. Ini cewek. Cantik nih. Iya. Oke. Lah. Seksi biar teman-teman ada. Udah pas seksi lah. Oke, seksi. Pulang. Pakaian. Ya. Pulang nge-club gimana? Pakaian minim. Iya, minim. Oke, gitu. mabok tuh ya. Mabok. Aman, hangover di baju Bayem. Iya. Oke, terus. Kak udah nyampe, aku bilang gitu. Oke. Oh iya, Mas aku minta tolong anterin dong sampai kamarku. Waduh, repot nih ya kan. Yaudah, ayo Kak, aku anterin. Lantai berapa kamarnya? Sebentar, kamu nganterinnya gandeng, rangkul. Aku gendong. Saja Bayem ini. Tangannya kemana itu? Ya di rangkul dong. Enggak lah. Enggak, sumpah. Enggak lah. Bener. Masa di aku nggak suka macam-macam sama cewek. Apa? Aku nggak suka macam-macam sama cewek. Masa Bayem? Sumpah. Tangannya di sini. Apa agak turun sedikit? Di sini. Bisa aja, yang bisa aja. Katanya yang bener kok. Bener ya? Bener ini. Dari sama sekarang masih kontakan sama ceweknya? Enggak. Enggak dong, kan customer dia. Bisa aja. Wah, nih. Ini bikin gosip nih. Terus. Habis anginnya di sini, ini awal nih, banyak orang tuh dari bawah. Ya, naik kan. Banyak orang tuh. Naik lift apa naik apa? Naik lift. Naik lift. Gitu. Waktu di dalam lift turun nih kabarnya tanganmu. Enggak dong, tutup di atas dong. Disenderin dia gitu kan. Udah nyampe depan kamar, aku bilang, "Kak, kunci kamar mana?" Dibukain, udah. Oke. Kamu dulu yang masuk. Aku buka pintu, masukin dia, tidurin di Kamu kasur. Tidurin? Enggak, maksudnya ditidurin orangnya. Ditidurin, "Kak, nih tiduran," gitu. Oke. Udah ya Kak, aku langsung ini gitu. Udah udah Kak. Nggak usah bayar gitu kan. Udah Kak, aku langsung nutup pintu gitu. Terus kata si kakaknya nih, "Mas, temenin aku dulu sini." Enggak Kak, nggak bisa. Nggak bisa kok gini tangannya. Nggak bisa Kak. Nggak bisa Kak. Gitu. Maaf Kak, nggak bisa. Ketinggal ya gitu. Oke. Akhirnya ketinggal. Tapi dia maksa, sempat maksa juga. Tapi sempat ngobrol tuh di situ ya kan. Cuma ya obrolan cuma gitu doang. 15 menit ya kabarnya ya. Enggak dong. 5 menit ngobrol, 10 menit kita nggak tahu nih.
Bayar. Itu aku langsung tinggal gitu. Loh, emang dia nggak pakai GoPay? Enggak, dia order pakai cash. Ya udah nggak apa-apa. Ya anggap aja amal lah ya, amal. Mungkin buat si ceweknya itu kalau tahu Bayam sekarang kayak gini, kayaknya kamu nggak dibolehin pulang deh. Kayaknya nggak dibolehin pulang. Nangis sih pasti aku. Biasanya ngapain gitu kalau nggak pulang? Ini nggak pulang kemana nih? Tadi dulu. Ini nggak pulang kemana dulu nih? Biasanya nginep kalau nggak pulang kan gitu. Iya, tapi kan kita nggak tahu, itu kan urusannya masing-masing lah Bayam ya. Terus ada lagi nggak ketika itu? Terus bajumu gimana tuh waktu di jaket aku bawa akhirnya. Jaket aku bawa lagi. Bawa lagi. Pulang tuh nggak lanjut narik. Udah kaos aja, malam kan. Ya udahlah, biarin masuk angin nggak apa-apa. Lanjut narik berarti ya? Lanjut narik. Enggak, langsung pulang. Ya udah kotor juga jaket kan. Iya sih ya. Juga. Pulang. Ada lagi nggak? Itu doang sih. Sama dia di bintang berapa? Aku nggak tahu lah. Bintang semisal bintang 5 nih. Terus kata-katanya mungkin. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Makasih Mas malam. Gitu. Nggak ada sih. Nggak ada komen kayak gitu. Ya Allah, Bayam. Tapi kan emang mohon maaf nih ya. Tadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Kalibata itu banyak sekali apartemen. Apartemen ya, banyak banget. Cuman mungkin karena lagi brandingnya ke arah sana, entah itu di online ataupun di offline-an ya kan. Kalau kita ngomongin mohon maaf ngomongin ke arah sana, emang di Kalibata sendiri itu kan apartemennya ada sini, tower A, tower B dan sebagainya kan ada banyak banget. Di sana itu juga mohon maaf lagi nih. Itu konotasinya tuh ya walaupun di sana nggak semuanya orang kayak gitu. Iya. Cuma ada lah beberapa yang ini. Beberapa ada lah yang dibikin hal si kamar itu dibikin untuk perbuatan kayak gitulah. Prostitusi lah. Loh. Oh, jadi mbaknya itu kamu ngatain mbaknya itu prostitusi? Yang nggak ada beberapa gitu, nggak ngatain. Gitu. Tak giring terus ya Bayam. Dijorokin mulu nih. Apa? Dijorokin mulu. Terus sampai situ ya keren ya perjalanan hidup seorang Bayam sebelum jadi di titik sekarang. Yeah. Ini nggak tahu nih kamu menganggap titik sekarang ini titik tersuksesmu apa titik di mana ketika kamu berproses? Masih berproses sampai sekarang. Kamu kepikiran nggak sampai sejauh ini? Kepikiran, ya dipikirin. Nggak maksudnya kepikiran dulu baru nyampe sini. Nggak maksudnya itu kepikiran. Wih anjir aku sampai viral gini. Kepikiran nggak? Karena itu kan dipikirin dulunya karena setelah Gojek aku kan ketemu temanku nih tongkrongan B yang aku bilang baru. Dari 2019 aku udah terjun ke dunia entertain. Aku udah garap 2000 berapa mohon maaf? 19. Oh, 19. Sebelum Covid. Aku udah garap series sama temanku. Ya, series. Akhirnya bikin Bayam sebagai aku talent sama orang di balik layar. Ya, balik layar, scriptwriter, sutradara, produser, editor. Produksian. Ikut produksian, oke. Dari krunya? Itu, ya, kru. Oke. Kru aku. Plus talent juga, main juga aku. Oke, gitu. asik. Karena emang dari public speakingnya seorang Bayam sendiri kan emang ya menurutku udah kebiasaan sih. Karena kan banyak orang yang viral, tapi secara diajak untuk ngobrol itu kadang itu agak beda dari apa yang kita pengen tahu jawabannya nih. Iya. Ya kan? So ini berarti ada film lagi nggak yang hubungin seorang Bayam? Belum. Tapi pengen. Kalau ada ya pengen. Nah, gitu. Kalau kita ngomongin film, kamu pengen main sama siapa? Ini luar sini Indonesia aja. Itu siapa ya? Iko Wais. Iko Wais, asik. Action soalnya kan. Oke, kamu suka action ya? Action aku suka. Kalau film kamu suka genre apa, Yum? Kalau tadi kan musik kamu lebih ke arah horror psikologi aku nontonnya. Wih. Berarti kamu nggak suka nonton apa namanya yang apa tuh? Drama-drama berarti ya? Beberapa lah ada. Kalau bagus ceritanya biasanya aku tonton. Kamu drakor suka nggak, Bayum? Nggak suka ya. Tapi kalau kata temanku yang orang film, kalau nyari apa ya? Kalau mau nyari ini film yang bagus ya drakor katanya bagus-bagus. Emang drakor itu bagus-bagus. Drakor bagus-bagus banget. Dari sampai pengambilan gambarnya gitu-gitu. Ceritanya. Bagus semua ya. Sampai akhirnya banyak film drakor yang diimprove ke dalam beberapa negara sendiri-sendiri kan. Salah satunya kemarin kan Indonesia kan juga nge-improve salah satu judul film di drakor sendiri ya kan. Emang dari dulu emang drakor emang bagus-bagus. Eksekusinya bagus dia. Seri-serinya juga bagus-bagus. Ya,
Kalau kemarin kan kamu sempat ngobrolin ataupun banyak nih podcaster yang undang Bayem sampai beberapa media ngundang seorang Bayem. Sebegitu terkenalnya kah Bayem sekarang? Enggak. Masa Bayem? Aku merasa iya. Nggak tahu ya, ini aku yang nilai ya. Boleh. Kan? Aku boleh. Sendiri belum enggak. Kalau aku terkenal ya ibu-ibu warung juga pasti kenal aku harusnya. Oke. Gitu. Tapi kan ini kan belum. Kalau disuruh main di TV kamu main nggak? Nggak. Kenapa? Nggak mau. Sinetron? Nggak kayaknya. Nggak tahu lah. Nanti aja dulu ya itu ya. Ya kan sekarang sih belum sih kayaknya. Siapa tahu nih kan karena kan seorang Bayem kalau kita lihat dari video-video kemarin seorang Bayem yang sangat idealis sendiri nih, dalam artian punya idealis, dalam artian punya pemikiran yang sangat beda dari lingkungan sekitar. Iya. Ya kan? Mas tapi mau main TV? Udah pernah. Main iya pernah Pak. FTV ya. TV-an ya. FTV-an. Kamu kalau ditawarin gimana mau? Tes kali ya, kalau cocok oke gitu. Kalau ada duitnya ya. Balik lagi kita kan realistis ya gitu. Ya bener. Kan kerja kita soalnya. Iya gitu. bener. Yang temenmu gimana kabarnya yang jadi hostnya? Itu kena mental juga apa enggak? Sempet. Si siapa namanya? Ardan. Sempet. Si Ardan bilang apa ke kamu? Ya kalau boleh tahu. Jadi sebelum kata-kata itu muncul nih. Enggak, sebelum viral ya. Oke, siap. Jadi ada obrolan gini. Yam, gue ada konten nih. Oke. Konten apaan? Ini pasti tembus 1M di TikTok. Yakin loh? Yakin. Bikin. Ayo. Bikin. Ngebahas soal skena. Oke. Bet. Besokannya meledak. Besokannya udah meledak sebenarnya. Di 1M. 2000 tahun ini. Oh, tahun ini. Jadi pemicu yang bikin viral tuh itu. Konten itu. Itu yang mana itu Yam kalau boleh tahu Yam? Udah nggak ada, di take down sama temanku. Di akun? Di akun Ardan. Oh, itu mohon maaf, itu yang di kafe itu bukan? Yang kamu ngobrol berdua, bukan yang di bukan yang itu. Bangku cor-coran itu bukan? Iya, bangku cor-coran itu. Ya kan, yang bangku cor-coran itu yang bawahnya kerikil-kerikil. Iya. Coffee shop itu. Kamu kerja di sana? Enggak, aku lagi pitching. Asik, pitching Pak, cakep. Kamu jalan proyek apa Yam kalau boleh tahu Yam? Ya ini podcastnya mau diseriusin soalnya. Yang podcastku yang sekarang. Kamu sebagai host? Iya. Nanti kita gantian ya? Wah, gantian. Nanti realisme yang ke sana. Siap, boleh nanti. Jadi co-host? Ya, aku jadi co-host. Hostnya si Ardan. Oke, gitu. tetap aku ya. Cuma ini aja, nambah-nambahin aja. Oke, gitu. Cakep. Yam, kalau kita ngomongin skena ini, Yam ya, ini kan kedatangan kamu kan aku mencoba untuk belajar menjadi seorang skena. Pakai cincin. Harusnya udah skena sih. Apa? Harusnya udah skena, harusnya ya. Oh, harusnya udah skena, pakai cincin. Cuma kurang tato kecil-kecil. Ada tato di belakang ini cuma nggak mau tak tunjukin. Oh, nggak mau. Takut aja nanti banyak orang yang ngejudge gitu loh. Oh, tompel. Apa? Tompel. Nama bapak ibuku. Kalau kita ngomongin soal skena nih, Yam. Apa tuh? Nih aku udah pakai cincin, pakai sepatu putih, pakai dotmat, kaos kaki, celana pendek. Menurut Bayem, ini soal pemikiran dari Bayem ini. Menurut lo nih, skena itu kayak gimana? Ini menurut lu ini, menurut Bayem, menurut Bayem. Iya, menurutku ya. Iya, kan banyak nih sekarang akronim skena kan banyak nih. Iya. Menurut Bayem sendiri. Gak apa-apa lah, maksudnya karena opini kan bebas, orang beropini bebas. Ya itu ngotak-ngotakin aja sih skena yang aku lihat ya. Oke, terus ngotak-ngotakin tongkrongan aja sebenarnya sama kayak ini kan tongkrongan itu gini-gini gitu. Tetep aja. Skenanya di clothingan, ya kan? Musik sama clothingan pasti kan nyambur tuh, biasanya ya kan? Ya, iya. Itu bisa clash kan pasti. Jangan pakai clothingan ini nih. Gini-gini. Pasti ada kayak gitu. Sisi negatifnya Pak ya? Iya. Ya baiknya ya kerjasama gitu kan. Banyak lah. Ya skena juga nggak masalah sih. Mungkin ada beberapa ya oknum anak-anak skena ini yang norak aja yang aku nggak suka sama anak-anak skena ini nih yang aku nggak suka gitu, yang baru
nonton band apa, kayak kemarin gue habis nonton ini. Biasa aja bos, santai, enjoy, nggak usah pamer. Gitu, pelan-pelan. Apain sih? Gue dari kecil udah nonton death metal. Jangan norak. Ini nanti bisa dipotong ya video ini ya? Iya. Gua SD udah muter-muter nyari panggungan death metal. Lu sekarang baru pamer nonton. Iya, gua tendang lu yang ada. Kayak gitu, Mas. Itu jadi apa ya kalau aku ngelihatnya itu mungkin lebih ke arah keresahan seorang Bayem melihat personality dalam artian orang yang bukan baru. Kita nggak melarang orang untuk terjun ataupun nonton, terserah kamu nonton apa. Terserah. Lebih ke arah pamernya kali ya. Pamernya enggak. Wah keren banget kayak gini-gini. Ya udah sih gitu. Banyak kok band-band yang keren juga gitu kan. Oke. Yang nggak lu tonton, gitu. Oke, siap. Ya lu modal beli tiket 50.000 beli presale 50.000 gitu kan. Oke. Giliran dapet tiket yang 1,5 lu nonton enggak? Kayaknya kagak dah. Gitu. Oke, siap. Tadi pamerin balik, gue nggak ada duit sih kemarin. Ya nggak mau kalah tuh. Padahal masih kuliah dikit. Ya nggak mau kalah tuh. Ituin pasti. Kamu sering ke gigs apa ke festivalan, Bayem? Gigs suka aku. Gigs gitu. suka ya. HCHC kan yang kecil-kecilan juga. Iya, gigs kecil-kecilan. Kayak gitu. Studio gigs kayak atau mungkin gigs di kafe. Iya, gitu-gitu. Suka aku gitu. Kamu lahir di sana, Bayem? Lahir di mana tuh? Maksudnya lahir di lingkungan dari... Oh, lingkungan ya. Lingkunganku dulu death metal. Gitu. Ya, bareng ada di rumahku itu popang. Ada namanya itu Buster Bunny. Ya, Buster Bunny. Oke. Itu band lama. Sekarang juga seangkatan Closet? 2000 berapa ya berarti? Masih kecil ya? 2008 kayaknya. Nggak tahu. Kayaknya 2000 segitu lah. Oke. 2010-an lah. 2010-an. Dari situ muter-muter death metal. Wih, acara nonton kita gitu. Siapa orang yang pertama kali ngajak Bayem nonton? Kamu nonton gigs sejak kapan deh? Maksudnya sejak SD, SMP, SMA? SD aku. SD. Di lain temen-temenmu layangan kamu nonton gigs? Tengkorak gitu-gitu. Wih. Kamu nonton rumah sakit apa enggak? Gitu-gitu. Wih sih. Gokil. Band Mayor suka band Mayor. Contoh nih mungkin band Mayor. Apa tuh? Mungkin di zaman-zaman lagi viralnya Inbox, Dahsyat dan sebagainya kayak Ungu, Raja. Ya sempat nonton juga. Sempat seneng nggak? Apa band pop lah, band pop yang seorang Bayem suka? Aku dari kecil udah disuguhin lagu Dewa soalnya. Wih, ini keren nih seleranya nih, Dewa. Sama nih. bokap nyokap. Sama ini dengerin ya? Dewa gitu. Oke. Jadi sampai sekarang ya Dewa, udah. Lagu apa yang kamu suka dari Dewa? Angin. Coba bisa dinyanyikan? Ah nggak bisa aku. Nggak bisa nyanyi lagi, suaranya jelek banget. Aku ya kalau ngonten males mas denger suara sendiri. Misalkan tiba-tiba kesetel nih, bacot banget Bayem. Terus kalau sih kayak gitu. Kamu pernah di-report apa enggak? Banyak yang pasukan nge-report di akunmu enggak? TikTokku ada inian warning. Di TikTok di warning. Kena violation 3 konten. Yang apa tuh? Ada yang soal lagu dari kata-kataku gitu. Di TikTok berapa followernya Bayem? Masih baru 7.000. Baru 7.000. Baru 7.000. Baru bikin enggak? Baru main sih. Baru main. Iya, baru kalau aktif di konten di Instagram kan TikTok hampir 30 ya. Iya, hampir 30. Hampir 30 alhamdulillah. Dari awal ke viralnya berapa? Yang pertama sebelum viral seorang Bayem? 17.000. Udah lebih dari 15.000 mah emang udah gede kalau seorang akun ya. Dalam artian seorang Bayem sendiri di luar dari entah itu kamu seorang content creator ataupun apa nih, menurutku 15 itu udah gede banget. Ya itu zamannya swipe up lah. Aku asik! Itu kita kan harus ngejar kan, harus 10.000 followers dulu. Baru bisa swipe up. Kontenmu dulu ngapain aja, Yom? Marah-marah terus aku. Kayak Regen? Enggak, aku marah-marahnya tuh ya keresahan aku. Itu kayak misalkan lagi di jalan nih. Orang misalkan pakai motor berisik, geber-geber gitu. Itu aku bikinin konten nanti. Oh gitu. Akhirnya kamu implementasikan ke video. Iya, ke video. Kenapa nggak stand up aja, Bayem? Nah itu ada teori-teori yang belum aku tahu gitu. Banyak temanmu tau stand up? Banyak. Kemarin si viral tuh Egi viral. Egi.
Itu sedaerah tuh sama kamu? Enggak Dia ya? dia Bekasi. Oh ya, lumayan ya. Egi kemarin viral gara-gara dia stand up di depan polisi, ya kan? Gitu. Terus siapa? Apos, Oza Rangkuti gitu, gitu. Si Sastra, Oza, gitu. Sastra, kan juga stand up komedi ya? Iya. Nggak pengen belajar? Belum sih, nanti kayaknya. Nanti pasti bakalan. Nanti pasti bakalan. Asik nih. Kalau kita balik lagi nih Bayam, seorang Bayam ini kan terkenal dengan akhirnya brand image-mu sekarang menjadi anak skena. Memang ya? Iya kan? Dengan dari awal kamu membawa ke sosial media yang orang menganggap kamu itu dalam artian emas-emas biasa dengan rambut gondrong, ya kan? Yang suka marah di sosial media pada saat itu. Sampai akhirnya kamu viral dan sampai kamu bisa menjadikan seorang dirimu, nge-branding kamu menjadi seorang anak skena. Sampai kapan nanti kamu akan menjadi seorang anak skena? Sampai masih hidup sih, selama hidup kayak masih sering nonton gigs nantinya. Oke. Kalau kita ngomongin soal hidup ini Bayam. Oke. Titik terendahmu itu waktu kapan Bayam? Ada 2. Aku nggak pernah ngerasa dekat sama orang soalnya. Nggak pernah ngerasa deket sama orang. Iya maksudnya temanku banyak tapi nggak ada satupun yang aku bisa percaya kalau buat cerita. Oke. Gitu. Siap. Sama jadi ya pendem gitu. Kalau pengen tidur kadang ya itu yang bikin begadang. Bukan cewek doang. Overthinking ya. Overthinking, mikirin. Oke. Kamu pernah kena trust issue? Ya hampir. Yang soal kemarin beda lagi? Beda lagi. Pas putus biasanya. Oh kamu diselingkuhi? Kayaknya sih ya. Masih kayaknya nih. Kayaknya sih ya, karena secepat itu dia punya cowok. Wih. Lagi. Berapa kalau boleh tahu? Tahun berapa? 2 tahun lalu apa 1 tahun lalu? Kayaknya 2 tahun lalu deh. Terus kamu pemulihan seorang Bayam gimana? Sebenarnya dia sendiri yang mulihin. Akhirnya setelah putus kan udah berapa lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi, tapi dengan kondisi yang bodoh itu. Siapa yang bodoh? Jadi, aku bertiga pas di kedai. Aku temanku 2. Yang mana tuh temanmu? Ini temanku nih, Ya. yang ini temanku. Ini siapa nih? Ini aku nih. Ya, ini Bayam boleh diatasin biar teman-teman tahu nih. Ini aku. Ini Bayam yang nggak pakai cincin Bayam nih. Ya. Oke. Ini temanku. Cek mohon maaf ini kurang gondrong nih Bayam. Nah, ini udah gondrong nih. Nah, udah nih. Nah. Abu. Oke. Ya. Terus yang satu pulang. Cowok Tinggal cewek? berdua. Apa? Yang pulang nih yang mana nih? Nih ini. Siapa tuh? Cowok juga. Yang cowok, oke. Sama nih cowok juga. Oke. Ya, udah nih. Datang. Mantan nih. Mantan datang. Mantanku datang. Ya. Mantanmu punya mata ini ya? Punya mata. Oke. Punya mata juga. Ya Oh kan? iya. Terus? Dia kemabukan. Oke. Mau nggak mau dong aku ngobrol sama dia. Siap. Dari situ. Aku tahu alasannya kenapa dia mutusin segala macam gini. Akhirnya dekat, bukan dekat lagi tapi ya udah biasa aja akunya. Temenan ya kan? Temenan gitu, udah ngobrol, sering nongkrong lagi gitu-gitu. Tapi pas berapa ya, sebulan ke depan aku ketemu temen dekatnya dia. Oke. Cerita semua ke aku. Terus wah, oh gitu. Cukup tahu aja dia. Semisal mungkin nih, kita nih sebagai cowok nih kan, kita nggak tahu isi hati dari perempuan nih. Nah seorang Bayam sendiri dengan pengalaman yang seperti itu, nanti Bayam nggak bakalan ngelakuin apa lagi biar nggak terulang kesalahan kemarin yang sama. Oh iya jelas. Apa kalau boleh tahu? Apa ya, kalau aku tuh ini posesif aku tuh orangnya. Oke. Apa sih yang kamu posesif? Karena kan kalau posesif kan takut kehilangan aja sih sebenarnya. Oke. Cuma itu. Oke. Jadi akunya kayak aku tuh beneran ya seminggu tuh bisa ketemu setiap hari. Oh ya? Kamu bucin banget Bayam. Bisa dibilang ya. Ya? Itu. Sekarang udah dapat lagi? Enggak. Nggak mau atau? Nanti dulu. Lagi menikmatin keviralan? Nyari dulu sih, lebih tepatnya. Lagi nyari. Oke. Gitu. Nanti enak kamu ketika ketemu orang tua calonmu. Saya Bayam yang viral loh Om. Gitu. Lagi nyari sih sekarang. Kalau soal posesif ya,
Itu kayaknya udah susah lah mungkin untuk diturunin, maksud dalam artian itu karakter seorang kan. Kadang yang cuek nih ada, posesif ada, protektif ada nih ya kan. Terus yang bodoh amat juga ada. Bayem sendiri nih. Aku sekarang lebih ke bodoh amat malah orangnya. Bodoh amat, entah itu cewek entah itu cowok. Iya. Semisal ada yang nih, kamu suka seseorang, kamu punya kriteria. Nggak ribet dah, cuma itu. Nggak ribet. Terus dideketin sama ceweknya. Kamu lebih tipe yang deketin apa yang dideketin? Nih aku yang deketin. Oke. Aku malah takut kalau ada cewek yang ngedeketin aku. Oh ya? Aku tuh apa tuh? Ini boleh dikat ya ntar soal ininya. Aku tuh 2 kali sama cewek. Apa? Sama cewek 2 kali. Anjing. Karena apa Yam? Aku kan konyol ya orangnya. Okay. Aku tuh konyol. Di tongkrongan tuh konyol aku. Okay. Ada cewek biasa udah teman dekat. Aku tuh selalu bercanda, cuman gitu. Oh enggak gitu. Ya aku juga bercanda gitu, emang nggak mau ciuman juga. Mabuk lah, cerita mabuk di tongkrongan. Cewek mabuk. Uish. Ngajar aku. Jadi di tongkrongan rame nih pada ngelingker juga. Ya aku lari-larian dikejar-kejar. Bayem sih, pematik sih. Kan nggak tahu kalau dia kayak gitu kalau mabuk. Iya. Karena efeknya kan beda-beda nih. Itu. Orang mabuk kan ada yang curhat. Ada yang ngoceh terus berantem. Ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang ke arah sana. Iya. Nah, aku tuh bingung. Kok ada ya orang kalau minum tuh sangat. Oke. Aneh. Alam bawah sadar biasanya Yam. Emang ya? Alam bawah sadar mungkin. Berarti sakit. Aku itu kalau mabuk itu ke Kediri itu mabuk biasanya. Naik mobil. Bawa darat gitu ya. Anjir, keren, Pak. Maksudnya dalam keren, Pak. Kasihan dalam artian kasihan ya. Semisal nih ada seseorang yang untungnya bukan bayem nih. Dalam artian itu gini. Kita nggak tahu isi hati orang. Iya. Kita nggak tahu niat orang ngajak orang untuk minum ataupun ngajak orang untuk mabok. Itu mau ngapain? Iya. Ya kan? Iya, niatnya nggak tahu. Kita niatnya nggak tahu. Makanya ketika Bayam bilang tadi, aku itu orang yang susah untuk dalam artian percaya lah ya. Percaya sama orang lain. Nah, itu mungkin bisa dibuat tameng Bayam sendiri. Iya. Tidak gampang untuk diajak orang lain untuk ngapain nih. Karena kamu punya idealisme tinggi, punya pendirianmu tinggi. Benar. Nah ketika orang, terutama cewek ini mohon maaf nih, kita kan nggak punya hak untuk ngelarang mereka untuk ini untuk apa, kita bukan orang tua, kita bukan suaminya lah kan. Tapi seseorang ketika seperti itu menurutku kasihan Bayem. Dalam artian kasihan gini, seharusnya itu dilindungi, dalam artian dilindungi, kita nggak tahu nih dia isi hatinya gimana. Lagi ini lebih ngebilangin sih. Oh nggak bisa dibilangin? Lebih ngebilangin, kalau misalkan ada orang kayak gitu, kurangin aja. Iya. Nggak disuruh berhenti, kurangin aja. Iya. Ya misalkan seminggu bisa 5 kali dia minum ya coba 2 kali deh, seminggu 2-3 kali minum, oke lah gitu. Dan di sisi lain kita nggak tahu kesukaan ataupun kesenangan orang lain tuh dengan gimana. Ya, bener. Entah itu dia maunya olahraga, dalam artian dia punya masalah bisa bisa ngerelaksasikan pakai olahraga, pakai minum dan sebagainya, kita nggak tahu. Cuman kalau mungkin menurutku karena teman-temanku juga banyak yang seperti itu, alangkah baiknya katakanlah ceweknya ya dilindungi aja. Dalam artian kita nggak tahu nih, kita nggak bisa ngelarang, coba kita bisa ngingetin. Cuma ketika udah terjadi ya harus dilindungi aja sampai terjadi hal-hal seperti itu tadi. Itu kasihan banget sih. Serem sih itu. Aku makanya takut sama cewek yang agresif tuh kayak gitu. Oke, di sisi lain kita nggak tahu nih maksud dari cewek tersebut kayak gimana. Iya. Oh lah kita nggak usah bahas soal permabukan, kita bahas soal musik lagi aja nih. Yam, emang tampilanmu seperti ini Yam? Dari kapan kamu gondrong? Aku gondrong dari 2018. 18 gondrong, berarti kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun. Dulu rambutku udah hampir sepantat. Oh ya? Terus baru potong ini? Ini potong ini 2 tahun lalu. Kamu kalau potong apa bilangnya? Waktu itu pendekin, aku marah itu sama tukang pangkas bodoh itu. Gimana tuh? Mas, potong pendek. Oke. Di bawah pundak. Oke mas. Di bawah pundak berarti seberapa? Awal-awalmu seberapa? Awal sepantat nih? Seginian. Oke, segini, siap.
mau dipotong dipendekin maksudnya, tapi tetap gondrong. Mas potong di bawah pundak nih ya kan, maksudnya di sini jadinya. Lah, kayak poluan. Seaku gini, kurang pendek. Iya, gini lagi. Akhirnya kamu itu kabarnya langsung masuk poluan juga ya? Iya, jadi masuk poluan nih, saya daftar poluan kan dari situ. Bete sih itu, bete banget. Bangsat nih emang tukang pangkas pengen saya bakar itu. Tukang pangkas. Udah tuh akhirnya dari situ udahlah kayak orang stres rambut. Udahlah dipanjangin lagi segini baru bikin wolf cut tahun ini. Itu. Berapa kali kamu potong sebulan? Enggak sih, emang pengen dipanjangin lagi. Jujur aku bayam ya, aku rambut kayak ini udah 10 tahun bayam. Apa? Rambutku kayak gini, rambut poni kayak gini, rambut jamur lah kalau orang-orang bilangnya, ngebob lah kalau orang zaman dulu ya kan. Ngebob. Itu mulai 2013 sampai 10 tahunan. Kenapa nggak ganti? Karena udah branding balik lagi. Itu. Balik lagi. Cuman kalau aku sekam itu udah menurutku udah panas bayam. Aku segini. Untungnya di sini tuh makanya aku bilang pas kemarin siang-siangan sampai sini panas sih? Enggak panas ini, adem. Ya panas sih gitu. Cuman terik tapi adem. Kalau mau ngeliat aku gerak tuh nih, pasti keringetan aku. Kalau podcast tuh pasti keringetan harusnya. Ini enggak. Berarti ini adem ya? Adem. Iya, arsinya 2 saja. tetap di mana tuh? Podcast sama Marisha Ica tuh aku keringetan. Kamu tegang kali. Enggak tegang. Itu pakai AC ya sama. Sama 2. Tapi kok gerah banget kenapa ya? Kamu tetap ya? Emang panas hawanya. Ruangan tuh hawanya panas. Tetap ya Pak mempertahankan rambut kayak gini. Kayak gini. Sama Pak. Ntar dipanjangin lagi. Tapi mau dipanjangin lagi. Seberapa? Ya, semana kayak nyapu jalanan lah minimal. Janganlah. Kasihan rambutmu, nggak kasihan ke kamu aku ya, kasihan ke rambutmu. Jem, kalau kita ngomongin musik lagi, balik lagi kita ke skena. Kamu kan udah mulai SD nih, kayaknya cemplung di sana nih, ngikutin mas-mas, senior-senior, abang-abangan di sana. Sampai akhirnya kamu melihat sampai teman-temanmu itu, teman-teman komen-komen, wah ini abang-abangan skena ini. Gimana julukan abang-abangan skena itu, Jem? Lebih ke filsuf sih. Apa gimana filosofinya gimana? Ya itu gara-gara yang lu punya kuasa. Wah ini nih anak semester 26 gitu. Anak semester berapa? 26. Itu udah jadi donatur rektor, kampus itu. Jadi rektor. 26 tahun di kampus jadi rektor. 26 tahun, terus. Terus kayak, filsuf apa sih? Kayak ini nggak filsuf banget nih obrolannya. Standar-standar aja. Tapi nggak tahu kan orang-orang inilah ya. Terus gondrong juga, tuh yang jadi masalah kan. Ini abang-abang semester segini nih. Oke siap bang, gitu dong. Komennya, siap bang. Maaf ya bang ya. Gitu doang. Kamu tuh tinggal gitu doang ya? Kamu nggak pengen ngeband, Yem? Enggak. Nggak pengen ngeband? Enggak. Alat musik bisa? Drum. Drum bersama Bayam. Sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir nih, ataupun kita pertanyaan selanjutnya, aku pengen lihat ini kan aku pengen bukain Instagrammu nih, ya. Kita buka Instagrammu, kita lihat komen, kita pengen lihat setelah keviralan berapa minggu ini udah? Sebulan. Udah sebulan. Udah sebulan. Ini banyak ini yang komen nih. Ini ada yang bilang, gua tahu HP lu baru, ya. Emang baru ya? Iya baru. Sebelum viral itu pakai apa kalau boleh tahu? Aku Android. Tapi aku masih ada tuh di tas. Asik. Terus sekarang pakai apa kalau boleh tahu? iPhone. Dikasih tahu lah, enggak apa-apa, sombong sedikit seorang mas-mas skena ini. Nggak mau. Takut ntar. Dan belum tentu loh orang yang ngomenin Instagrammu soal kayak gitu, itu pakai iPhone yang seperti yang kamu punya loh itu. Lucu sih itu. Jadi ceng-cengan tuh tongkronganku emang. Gak apa-apa lah ya. Bayam HP-nya baru dia. Asik. Gitu. Terus ini ini kan kemarin aku bikin question nih di sosial media. Box. Ini ada yang sebenarnya yang ada beberapa yang tanya nih. Tak buka ya. Kita buka. Siapa saja dan pertanyaan apa aja yang masuk
ke questionku. Oke. Nah ini ada yang tanya ini. Dari ngapain kok bisa ke Malang? Nih Hafiz nih tanya nih. Ngapain kok bisa sampai ke Malang? Ada kerjaan. Ada kerjaan. Pertama. Oke. Job. Terus? Dah, ya kerjaan kan ke sini. Terus sempet kamu itu nge-DM salah satu temanku, anak Malang juga. Siapa? Terus di-upload di Di Twitternya Twitter. dia. Ya. Ya. Heeh. Itu dulu itu anak sini, Pak. Oh, Itu anak realisme. oke. Kamu komennya apa itu kalau boleh tahu ya? Emang boleh selucu ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Dia nge-DM siapa? Iya, dia nge-DM. Nggak, kok orang ada ya cewek selucu itu ya? Bener? Ini bener. Bener. Dia lucu Udah ketemu banget. sama dia? Semalam. Lu. Lu. Oh itu sama kamu, Yam? Iya. Dia sempat cerita. Kamu tahu tweetnya yang baru, Yam? Nggak tahu sih. Nggak ada emang. Itu kamu tiba-tiba nyamber atau gimana? Apa tuh? Ke DM-nya dia? Enggak, aku tuh tahu dia kan dari TikTok awalnya. Kan ini orang lucu banget ya gitu. Terus pindah ke Instagram, follow awalnya. Udah pas viral baru. Baru ya. Akhirnya diposting sama dia. Udah ketemu sama dia juga toh. Nanti mungkin sama dia lagi mungkin. Enggak. Apa tuh? Nanti waktu kamu ngejob. Enggak, dia katanya mau ke Jakarta hari ini. Oh. Loh, kok tahu? Loh. Loh. LGBT ya. Lu gak bahaya dah. Bahaya dah. Suka ya sama dia kamu ya? Baru di mata. Baru di mata. Oke. Nggak Baru, apa-apa lah ya. baru di mata. Kamu suka cewek yang punya tato kecil itu ya? Hah? Salah mantanku taton juga. Oh, mantan kamu tatoan. Yang Mas siapa namanya itu? Lulu Mas. Sama Mas. Sama kakak-kakak ya? Sama kakak. Oke, sama kakak-kakak. Terus ada lagi nih. Ciri-cirimu apa? Kriteriamu yang nggak ribet. Oke, siap. Ribet apa gak sih hari itu? Ewo. Ini ada dari Higal. Kata-kata buat arek Malang Bang Bayam. Tadi kan Bayam ini seorang yang Ini yang nggak bisa. jarang untuk bisa berkata-kata. Bukan kayak yang teman-teman yang viral-viral dengan kata-katanya. Nih, ini ada lagi nih dari Novan Susantio. Titip tanyakan, butuh berapa duit biar punya kuasa? Wah anjir. Sebanyak-banyaknya Bang. Banyak Bilang apa? ya, sebanyak-banyaknya. Oke Bang, siap Bang. Bikin usaha, Oke. baru tuh punya kuasa kan jadi bos. Wah asik. Lo punya duit? Lu punya kuasa, balik lagi gitu. Tai gitu kan, gitu ya. Yang penting itu kan itunya. Kan? Sama jadi meme lagi nih ya. Kalau gini udah tahu orang-orang harus ngomong apa. Apa tuh? Tai. Itu ternyata ada nadanya dan Iya malah foto yang berbicara, foto yang bernada. Di sisi lain dari Bayam sebelum kita closing ini mungkin bisa diceritakan Bayam sekarang lagi sibuk apa dengan ternyata Bayam mempunyai sebuah perusahaan. Dia membangun sebuah perusahaan di bidang apa mungkin silakan diceritakan dong Mas Bayam. mau dibikinnya modelnya kayak agensi gitu sih. Nggak apa-apa, boleh. Terus? Ya udah sama mau nekunin podcast dulu. Oke. Podcast itu sendiri. Oke. Itu jangan lupa ya teman-teman ya. Apa tuh? Mampir ke seadanya. Nah, Ke YouTubeku seadanya Creative Lab. Oke. seadanya Creative Lab. Creative Lab, Siap. cakep. Terakhir, impian seorang Bayem. Impian Nah, sebelum ke impian, kamu pengen ke kota mana kalau boleh tahu? belum ada tapi emang pengennya ke Jogja lagi. Sebenarnya. Oke. Karena ada keluarga Betul. toh. Iya, ada di sana. Di luar Jawa mungkin luar Jawa. Di luar Jawa. Di luar negeri apa? Boleh terserah kamu pengen ke luar Jawa. Mungkin di luar Jawa banyak brand nih yang bisa ngajak Bayem collab mungkin.
Belum tahu sih. Belum tahu ya. Tergantung nanti. Ya, tergantung nanti kemananya aja. Kemananya aja ya. Impian nih terakhir. Impian seorang Bayem Sore. Cuma satu. Apa tuh? Ngebahagiain orang tuaku. Amin. Di balik dari kata-kata lu punya duit, lu punya kuasa, ternyata di situ ada seorang anak muda yang ingin membahagiakan orang tuanya. Entah itu lewat apa yang dia ciptakan sekarang, ataupun yang nantinya bakalan dia hadapi dan dia dapatkan di kemudian hari. Terima kasih buat Mas Bayem Sore, luar biasa sekali. Mas. Habis ini kita main game. Boleh. Dan nanti kita bakal seru-seruan lagi bareng Bayem Sore. Jadi mungkin buat teman-teman, jangan lupa buat kalian terus untuk subscribe dan juga follow Instagram dari Realism837 ataupun kalian bisa belanja online di Tokped, di Shopee ataupun di website kita. Dan jangan lupa buat kalian mampir ke channelnya dari Mas Bayem. Di mana Mas Bayem? Seadanya Creative Lab. Seadanya Creative Lab. Terima kasih banyak buat Bayem Sore. Sampai jumpa di next episode. Buat teman-teman tetap semangat dan jangan lupa tetap membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.